Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, inilah 9 dosa seorang istri terhadap suami yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Dari mahligai rumah tangga, berbagai hal yang selama ini dikategorikan sebagai dosa, jika dilakukan dengan suami ataupun istrinya, dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salehah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya." Hadis riwayat Baihaqi. Namun demikian, dalam mengarungi rumah tangga, banyak cobaan dan juga ujian yang dihadapi oleh mereka. Perihal tentang tanggung jawab seorang suami terhadap istri adalah hal yang paling besar, dan juga seorang istri bertanggung jawab terhadap suaminya. Lantas, apa-apa sajakah perbuatan seorang istri yang dianggap murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dosa seorang istri terhadap suaminya, yang dimana perbuatan tersebut ataupun dosa tersebut dapat membuat Allah murka kepadanya. Maka berikut ini adalah kesalahan atau dosa yang kerap kali dilakukan oleh istri dengan kesadaran maupun di luar kesadarannya. Di video kali ini akan kami bahas 9 dosa seorang istri terhadap suami yang sering dilakukan dalam kesehariannya, yang dimana dosa tersebut membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada istri tersebut. Silakan simak video ini sampai dengan tuntas, dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga menjadi ilmu pengetahuan yang baru dalam berumah tangga. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu jangan lupa sahabat tekan tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat memberi ilmu pengetahuan selanjutnya. Inilah 9 dosa seorang istri terhadap suami. Nomor 1, tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat pada suaminya dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan seorang istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Salah satu riwayat menceritakan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperhatikan, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci kepadanya." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Jika seorang wanita lalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, 'Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.'" Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Dari 2 hadis tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia, dan bagi wanita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang ini adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami, apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya di zaman sekarang ini. Untuk para istri, mulailah untuk patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami.
Karena patuh terhadap perintah suami insya Allah akan memberikan berkah tersendiri bagi rumah tangga. Nomor 2, menuntut sempurna. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Pasti akan diterpa segala macam ujian dan juga cobaan. Apabila seorang istri menuntut seorang suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung sifat seorang istri yang seperti itu hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu, sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangan, supaya setelah terjadi akad pernikahan, keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Nomor 3, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari si suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Sahabat bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Akibat dari kekafiran mereka." Lalu sahabat bertanya lagi, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan semuanya." Seandainya perbuatan baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan mengatakan, "Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis di atas tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami terhadap istri sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Untuk itu bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan juga keluarganya. Nomor 4, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan kepada istrinya. Maka perhatiannya harus diserahkan semua kepada istrinya. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi, baik dalam hal mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suami. Maka dari itu, para istri hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Nomor 5, mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan lebih tinggi derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena sudah bisa menghidupkan dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami. Sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri.
Dan hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan terhadap suami tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang pedih. Lalu sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki, atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Untuk itu, wahai para istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, cemburu yang berlebihan dalam berumah tangga. Rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Tapi dalam batas yang wajar, rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan sendiri seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri dan juga sebagainya. Akan tetapi, cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar. Kecemburuan karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Untuk itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Nomor 7, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal yang besar dulu. Hal kecil yang terkadang tidak disadari oleh seorang istri akan tetapi mampu membawa dampak yang besar bagi suami. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal lain tersebut terkadang oleh sebagian istri sering dianggap remeh. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istrinya. Selain itu, ada hal yang lain yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapan supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya adalah mencaci atau berkata dengan kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami, dan juga sebagainya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, istri menyakiti suami di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, dan sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Untuk itu, kepada istri maupun calon menjadi istri, sebisa mungkin untuk usahakan untuk selalu menjaga lisan dari perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar tersenyum. Nomor 8, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga, justru malah berpenampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda jika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Hal tersebut malah berbalik ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri. Sebaiknya masih terus menjaga penampilan yang baik di depan suaminya.
Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing. Jadi tidak juga harus berkesan untuk dipaksa. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik wanita kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai menjaga kehormatannya, pandai membangkit syahwat suaminya." Hadis riwayat Dailani. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya. Karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Nomor 9. Keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah untuk berpergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu, misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah berpergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa izin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami jika suami tidak melarang keluar rumah seperti membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal itu tidak termasuk berdosa kepada suami. Akan tetapi, jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri seharusnya mematuhi perintah suaminya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Rasulullah SAW, yakni seorang laki-laki yang keluar untuk bermusafir telah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari bapak dari istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seorang untuk menemui Rasulullah agar memberi izin kepadanya untuk turun menziarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Taatilah suamimu." Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seorang kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan, "Taatilah suamimu." Jenazah bapaknya pun dikebumikan. Lalu Rasulullah mengutus kepada si istri untuk memberitahu bahwa Allah telah menghapus dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatannya kepada suaminya. Meski begitu, anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri hendaknya tidak diterapkan secara kaku yang menegaskan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah seperti itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan juga istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami juga tidak diperkenakan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Sahabatku semua, itulah 9 dosa istri terhadap suami yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita terbebas dari segala dosa dan juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala kemurkaannya. Semoga kita semua diberi keberkahan dan juga rahmat di dalam rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.